Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih dari kelompok 4 akan memulai presentasi tentang manajemen persediaan. Persediaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam operasi bisnis dan juga dalam dunia usaha, di mana persediaan ini akan dikelola sedemikian rupa untuk mencapai titik aman bagi perusahaan. Karena dari berbagai kemungkinan besar, takutnya dari pemasok akan tiba-tiba meminta produk atau bahan dengan jumlah yang besar. Dengan adanya persediaan ini, yang nantinya akan meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan perusahaan, seperti mengalami kerugian atau lain-lain. Persediaan ini juga berasal dari kebutuhan untuk mengelola persediaan atau stok barang dengan efisien dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sistem manajemen persediaan ini juga dapat menyesuaikan tingkat paling ekonomis tanpa adanya potensi risiko pada perusahaan. Persediaan memiliki peran yang sangat penting untuk memecah masalah dalam operasi bisnis dan dunia usaha secara keseluruhan. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan ini adalah salah satu komponen utama yang ada pada internal perusahaan, yang mana artinya akan membuat persediaan ini lebih memaksimalkan dan meminimumkan jumlahnya suatu produk di sebuah perusahaan. Tujuan dari manajemen persediaan ini adalah untuk memastikan keseimbangan, yang mana untuk menentukan investasi perusahaan pelayanan bagi pelanggan. Persediaan ini juga merupakan bagian yang efektif dalam organisasi perusahaan dagang, perusahaan industri, serta perusahaan jasa. Jenis-jenis persediaan ada 5. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan. Yang ketiga, persediaan bahan baku atau penolong. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi. Yang kelima, persediaan barang jadi. Fungsi-fungsi dan tujuan persediaan. Menurut Edi Haryanto, fungsi persediaan dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama persediaan fluktuasi, yang kedua persediaan antisipasi, yang ketiga persediaan ukuran lot, dan yang keempat persediaan jalur pipa. Perkenalkan, nama saya Hairul Giovanni dari kelompok 4 dan melanjutkan presentasi. D. Pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan adalah proses pengelolaan dan pengawasan itu terhadap persediaan barang atau bahan dalam suatu perusahaan. Tujuan dari pengendalian perusahaan adalah untuk memastikan tersedianya barang yang tepat dengan biaya yang efisien. Pengendalian persediaan pada dasarnya ini bertujuan untuk menghindari dua situasi yang tidak diinginkan oleh perusahaan, di mana persediaan jika berlebihan dan juga kekurangan di persediaan yang berlebihan juga akan berdampak dan juga akan menyebabkan biaya penyimpanan yang tinggi, risiko atau kerusakan, serta pemborosan sumber daya perusahaan. E. Model-model persediaan. Model persediaan adalah representasi matematis atau statistik dari bagaimana persediaan diatur, dihitung,
dan dikelola dalam suatu sistem atau organisasi. Ada beberapa model-model persediaan yang dipakai dalam perusahaan. 1. Model kuantitas pesanan ekonomi. 2. Model kuantitas pesanan. 3. Model diskon kuantitas. 1. Model kuantitas pesanan ekonomi. Model kuantitas pesanan ekonomi dasar adalah suatu model persediaan yang digunakan untuk menghitung jumlah pesanan optimal yang harus dibuat pada setiap siklus pemesanan dengan tujuan untuk mengoptimalkan biaya persediaan. 2. Model kuantitas pesanan. Model kuantitas pesanan produksi adalah suatu model persediaan yang digunakan untuk menghitung jumlah pesanan produksi optimal yang harus dilakukan untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan efisien. 3. Model diskon kuantitas. Model diskon kuantitas adalah salah satu model persediaan yang digunakan untuk mengoptimalkan jumlah pesanan dan biaya persediaan dengan mempertimbangkan adanya diskon harga berdasarkan kuantitas pesanan. Di sini saya akan membacakan poin F, biaya persediaan. Seperti yang kita tahu, terkait biaya persediaan itu adalah inti dari perusahaan. Biaya persediaan ini yang mengacu pada total biaya yang terkait dengan memiliki dan menjaga persediaan barang atau bahan dalam suatu bisnis. Biaya persediaan yang mencakup berbagai faktor unit biaya yang timbul dari proses-proses persediaan, mulai dari pengadaan hingga penjualan atau penggunaan akhir. Di sini ada 6. Yang pertama, biaya pemesanan. Biaya pemesanan terjadi ketika pesanan persediaan baru ditempatkan kepada pemasok. Biaya pesanan ini mencakup biaya administratif yang mana terkait dengan proses pesanan serta komunikasi dengan pemasok, dan biaya pemrosesan pembayaran. 2. Biaya pembelian. Biaya pembelian ini mencakup harga pembelian barang atau bahan dari pemasok. Biaya pembelian ini juga termasuk diskon pembelian, biaya pengiriman, biaya pajak, dan biaya lain yang terkait dengan penerimaan barang. Ketiga, biaya pengangkutan. Biaya pengangkutan ini merujuk pada biaya yang terkait dengan transportasi atau pengiriman persediaan dari satu wilayah atau lokasi ke lokasi lainnya. Biaya ini meliputi semua biaya yang terjadi selama proses pengangkutan barang, baik menggunakan sarana transportasi internal dari perusahaan ataupun menggunakan jasa pihak ketiga. Yang keempat, biaya penyusutan. Biaya penyusutan itu jika persediaan memiliki masa pakai terbatas atau mudah rusak, biaya penyusutan harus lebih dipertimbangkan. Karena hal ini mencakup kerugian yang mana disebabkan oleh kerusakan, pemborosan, atau kekadaluarsaan persediaan. 5. Biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang ditimbulkan akibat ketidaksesuaian atau ketidakpuasan terhadap standar kualitas yang ditetapkan dalam suatu organisasi pada perusahaan. Biaya ini yang mana meliputi semua biaya yang terkait dengan mengidentifikasi, pencegahan, evaluasi, dan penanganan ketidaksesuaian atas kualitas dalam proses produksi atau penyediaan produk dan layanan. 6. Biaya kehabisan stok. Biaya kehabisan stok ini juga dikenal dengan biaya kekurangan persediaan atau biaya kekosongan.
merujuk pada biaya yang timbul akibat ketidaktersediaan persediaan yang mencukupi di mana untuk memenuhi permintaan pelanggan atau kebutuhan secara operasional ketika stok habis. Perusahaan dapat mengalami beberapa konsekuensi yang juga akan berdampak pada kinerja dan keuangan perusahaan. Tujuan kami di sini ingin melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh kelompok kami tentang materi manajemen persediaan. Fokus kami di sini yaitu membahas klasifikasi biaya dan penentuan jumlah persediaan. Apa itu klasifikasi biaya? Klasifikasi biaya adalah proses pengelompokan atau pengkategorian berbagai jenis biaya yang ada dalam suatu organisasi berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu. Tujuan dari klasifikasi biaya adalah untuk mempermudah pemahaman, mempermudah analisis dan pengelolaan biaya-biaya tersebut. Jadi itu definisi dan tujuan dari klasifikasi biaya. Nah, klasifikasi biaya ini dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria tersebut seperti fungsi, kemudahan penelusuran, waktu pembebanan, perilaku, dan relevansinya terhadap pengambilan keputusan. Secara umum, biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya campuran. Apa itu biaya tetap? Biaya yang jumlahnya tetap meskipun volume aktivitas berubah. Contoh gaji karyawan, biaya sewa gedung, pajak bumi dan bangunan, biaya asuransi. Yang kedua biaya variabel. Biaya yang jumlahnya naik turun karena mengikuti perubahan aktivitas produksi. Contohnya bahan baku, biaya distribusi produk, upah lembur karyawan. Yang ketiga biaya campuran. Biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan variabel, atau bahasa mudahnya biaya yang mencampurkan dengan biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya seperti biaya pemeliharaan aset, tagihan listrik, biaya telepon, dan biaya perjalanan dinas. Dan langsung saja ke pembahasan kedua kami, yaitu penentuan jumlah persediaan. Jumlah persediaan adalah proses strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan jumlah optimal barang atau produk yang harus diadakan atau disimpan dalam persediaan pada suatu waktu tertentu. Tujuan dari manajemen persediaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan, menghindari kekurangan persediaan yang dapat menyebabkan kerugian penjualan, dan pada saat yang sama menghindari memiliki terlalu banyak persediaan yang dapat menyebabkan biaya penyimpanan yang tinggi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan jumlah persediaan. Di antaranya yaitu yang pertama, melakukan pertimbangan khusus. Yang kedua, menjaga persediaan dalam kondisi stabil. Yang ketiga, menghadapi ketidakpastian permintaan. Yang keempat, prosedur pengadaan barang. Dan yang terakhir yaitu pencatatan persediaan. Nah, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami mewakili dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.